Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin hidden gem hotel berkonsep villa di Jogja dengan private pool, gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau staycation di hotel, tapi konsepnya kayak villa gitu, gengs. Namanya adalah The Oma Hotel Jogja, yang berlokasi di Jalan Tembi, Bantul, Yogyakarta. Menurut aku, hotel ini adalah hidden gem karena posisinya tuh ada di dalam gang, tapi ternyata tempatnya keren banget, gengs. Ya, kalau bahasa sekarang sih perfect banget lah buat healing. By the way, untuk video kali ini bakal agak panjang ya, karena aku mau jelasin hampir semua tipe kamar di The Oma Hotel Jogja. Dan di akhir video, aku akan kasih tahu gimana caranya biar bisa dapat promo menginap di sini. So, stay tune terus ya. Untuk menuju ke sini, kita bisa pakai Google Maps dan patokannya adalah nanti masuk gang yang ada gapura di sebelah masjid. Jujur awalnya aku agak ragu kayak ini kok masuk ke dalam gang, tapi setelah diikutin ternyata emang bener ya, gengs, jalurnya. Makanya aku bilang ini adalah hidden gem hotel karena nggak kelihatan sama sekali kalau ada penginapan di dalam sini. Dan gak jauh dari gang tadi kita sampai deh di The Oma Hotel Jogja. Di bagian depan merupakan area parkir untuk mobil, sedangkan untuk motor ada di samping parkiran mobil ini ya. Bangunan resepsionis terletak di seberang parkiran mobil. Untuk check-innya seperti biasa di jam 2 siang, sedangkan check out di esok hari jam 12 siang. Begitu masuk ke dalam hotelnya, langsung terlihat suasana tradisional Jogja yang kental di setiap sudutnya. Unsur utama yang digunakan di sini adalah kayu, terutama area resepsionis ini ya. Full menggunakan kayu mulai dari bangunan hingga furniturnya. Di sisi kanan terdapat minibar yang menjual berbagai jenis minuman hingga snack. Pada saat check-in, nanti kita akan disuguhkan welcome drink yaitu sereh minty yang rasanya seger banget deh, apalagi disajikannya pun dalam kondisi dingin. Terus sambil nunggu proses check-in, kita juga bisa nih, gengs, baca-baca buku yang ada di sini. Kumpulan buku ini tersusun rapi di belakang sofa yang nyaman dan jumlahnya juga banyak banget. Kalau aku lihat sih kebanyakan bukunya tuh novel gitu ya. Terus di belakang resepsionis ini ada ruangan lainnya, yaitu kamar mandi dan mini shop. Jadi di mini shop ini menjual berbagai jenis kain, aksesoris, dan pakaian dari brand Equatorial yang merupakan milik ownernya The Oma Hotel Jogja. Bahannya itu dari batik tulis yang super halus, gengs. Dan kerennya lagi, motifnya tuh nggak selalu batik loh, tapi ada juga yang versi modern kekinian gitu. Untuk harganya start from 60 ribuan sampai 1 jutaan ya. Ini merupakan toilet umum yang posisinya berada di tengah antara ruangan resepsionis dengan restoran. Area toiletnya ini besar ya, gengs. Next, di paling belakang adalah restoran. Ukuran resto ini menurut aku sedang, gak terlalu kecil tapi gak yang besar banget juga sih. Nah, restoran ini adalah tempat kita untuk sarapan besok pagi. Di samping resto terdapat kolam ikan yang ukurannya cukup besar dan di atasnya juga dihiasi sama daun teratai. Jadi kelihatan asri banget ya restonya. Terus uniknya lagi, dari area indoor resto ini ada jembatan kecil yang menghubungkan ke area outdoor, gengs. Area outdoor restonya nggak terlalu besar ya. Dan dari sini juga bisa langsung terkoneksi ke ruang resepsionis loh. Oh iya, di sini juga ada fasilitas sepeda, gengs, dan gratis bisa dipakai kapan aja oleh tamu yang menginap.
Selain yang single, ada yang double juga loh. Besok pagi kita coba ya. Oke, udah beres proses check-in. Sekarang aku mau menuju kamarnya. By the way, tipe kamar di hotel ini tuh lumayan banyak. Dan nanti kita bahas satu-satu ya, biar kalian ada gambaran mau pilih tipe kamar yang mana kalau nanti nginep di sini. Nah, untuk kamar yang aku pilih adalah tipe Suite Heritage with plunge pool. Dan kebetulan posisinya itu yang paling depan ini, gengs. Jadi walaupun namanya adalah hotel, tapi kamarnya tuh didesain kayak villa. Mungkin biar berasa lebih nyaman dan feels like home ya. Di bagian depan terdapat teras yang cukup luas dan dilengkapi dengan sofa yang nyaman, 2 buah bangku, serta 1 meja kayu. Nah, sekarang saatnya kita room tour. Kamar ini dinamakan Orange Room. Alasannya sih udah pasti ketebak ya, karena ruangan ini emang didominasi oleh warna orange, baik pada cat temboknya maupun aksesoris lainnya. Terdapat 1 buah double bed ukuran king dengan kapasitas kamar yaitu 2 orang. Spesialnya lagi, di kamar ini tuh ada plunge poolnya, gengs. Buat kalian yang mau honeymoon, aku saranin ambil kamar ini karena suasananya tuh intimate banget deh. Tapi kalau kalian mau pilih kamar yang lebih luas lagi, tenang aja, masih ada kok. Nanti aku tunjukin ya. Nah, di samping tempat tidur ini udah disediain lengkap berbagai macam cairan anti nyamuk. Ada yang spray dan elektrik juga ya. Lalu di depan tempat tidur terdapat living room, cuman ukurannya sih nggak terlalu besar ya. Di setiap kamar udah dilengkapi juga sama AC, TV, dan WiFi. Untuk fasilitas TV hanya ada TV kabel aja, gengs. Jadi nggak ada Netflix maupun YouTube ya. Untuk amenities-nya seperti biasa disediakan air mineral, teh, gula, dan kopi, 2 gelas, 2 cangkir, sendok teh, dan kettle jug. Terus di bawahnya unik banget deh, yaitu kulkas dengan cover batik. Keren ya. Di area pojok merupakan meja kerja. Oh iya, kalau diperhatiin ternyata antara tembok, tirai, dan spraynya tuh punya motif batik yang sama loh, gengs. Jadi senada banget ya ruangannya. Nah, selain ada AC, ternyata kamar ini juga dilengkapi sama kipas angin, gengs. Jadi kalau kalian gak terbiasa pakai AC, bisa hidupin kipas angin ini ya. Terus untuk arah kiblat ditempel di ujung plafon dan di atas cermin. Next, aku mau tunjukin fasilitas yang pastinya bikin kita mager deh untuk keluar kamar, yaitu plunge pool. Yap, kamar ini adalah satu-satunya yang punya plunge pool pribadi kayak gini, gengs. Jadi kalau kalian mau ambil tipe yang sama kayak aku, harus rajin cek tanggal yang available ya. Plunge pool ini emang beda sama kolam berenang karena biasanya cuma digunakan untuk berendam aja. Makanya ukurannya tuh nggak sebesar kolam berenang ya. Tapi menurut aku sih untuk ukuran ini udah lumayan luas dan kedalamannya juga nggak yang cetek banget, yaitu sekitar 1 meter. Jadi kalau buat orang dewasa sih oke banget lah, pas gitu untuk berendam. Oh iya, untuk airnya ini adalah air dingin biasa ya. Tapi dengan cuaca Jogja yang cukup panas, justru bikin seger sih kalau berendam di sini. Di samping plunge pool juga udah disediain 2 buah bangku dan 1 meja. Jadi cocok banget buat berjemur dan ngopi atau ngeteh cantik di sini. Balik lagi ke dalam kamar, di belakang tempat tidur ada 2 buah pintu. Kita cek masing-masing ruangannya ya. Kita mulai dari pintu yang sebelah kiri. Jadi ini adalah area belakang yang terdiri dari wastafel, kamar mandi, dan di ujung itu adalah semacam walk-in closet gitu, gengs. Terdapat lemari yang bentuknya tuh vintage banget deh. Bahkan kuncinya aja masih kunci yang jadul gitu ya. Terus di depannya merupakan lemari terbuka yang dilengkapi dengan hanger dan safe deposit box. Kita move ke area wastafel. Kaca di sini tuh gede banget ya. Disediakan juga handuk kecil dan aku tuh salfok banget sama tempat handuknya ini. Lucu banget deh. Selain cermin besar, terdapat juga magnifying mirror.
Terus untuk amenitiesnya lengkap ya, mulai dari shower cap, cotton bud, sisir hingga dental kit. Nggak ketinggalan juga ada hair dryer, gengs. Oh iya, aku juga mau jelasin untuk handuknya ini emang warnanya tuh krem atau coklat muda gitu ya. Aku kirain awalnya tuh warna putih yang udah kusam gitu, gengs. Tapi pas sudah aku cek sama handuk kecilnya, ternyata emang warnanya tuh sama, yaitu krem. Jadi bukan kotor ya handuknya. Lanjut, sekarang kita cek ke area kamar mandi. Kamar mandi di sini ukurannya besar ya, dan di ujungnya itu setengah terbuka. Untuk fasilitas kamar mandi seperti biasa disediakan water heater, sabun, dan shampoo. Sekarang kita cek pintu di sebelah kanan yuk. Kira-kira pintu kemana ya ini? Oh, jadi ternyata ini adalah sharing living room gitu, gengs, yang terkoneksi dengan kamar di sebelahnya, yaitu yellow room. Dan dari sini juga ada pintu menuju ke parkiran mobil depan ya. Sharing living room ini dilengkapi dengan beberapa buah kursi dan sofa. Nah, ini dia yellow room yang merupakan tipe deluxe. Jadi beda ya sama tipe kamar aku yang suite heritage with plunge pool. Tapi untuk layout kamarnya sih hampir sama kayak kamar orange room. Cuman bedanya di sini tuh nggak ada plunge poolnya, gengs. Sebelum aku bahas tipe kamar lainnya, aku mau tunjukin dulu beberapa fasilitas umum yang ada di sini. Di area tengah depan terdapat 2 buah pendopo. Pendopo pertama ini ukurannya paling besar, dan di dalamnya itu ada berbagai jenis alat musik tradisional Jawa, yaitu gamelan. Jumlahnya lumayan banyak ya, biasa dimainkan jika ada special event. Atau kalau kita mau cobain untuk mainin gamelan ini juga bisa kok, gengs. Lalu di sampingnya adalah area duduk. Pendopo kedua ini ukurannya lebih kecil dan di sini hanya ada area duduk aja. Tapi sumpah cozy banget, gengs, areanya. Apalagi kalau ada minuman yang segar sambil nyantai di pendopo ini. Wah, asik banget sih. Next, di belakang pendopo tadi terdapat taman menuju ke tempat gym. Yap, sama kayak fasilitas di hotel-hotel lainnya, di sini juga ada gymnya, gengs. Dan tempatnya tuh unik deh, karena berada di dalam pendopo. Serta konsepnya terbuka gitu ya. Untuk alatnya sih emang gak terlalu banyak, karena disesuaikan juga sama tempatnya yang gak terlalu besar. Tapi lumayan lah ya untuk olahraga. Oke, gengs, sekarang aku mau tunjukin tipe ketiga, yaitu suite heritage with private jacuzzi. Wah, kalau ini sih bener-bener kayak villa, gengs, karena areanya yang private dan luas banget. Padahal kapasitasnya tuh cuma untuk 2 orang loh. Di bagian depan kamar terdapat kolam teratai yang bikin suasananya jadi adem. Lalu di bagian teras terdapat area duduk dan ada gazebo-nya juga dong. Lengkap banget ya. Nah, sekarang baru deh kita mulai room tour. Begitu masuk langsung terlihat area kamar tidur yang super luas. Bisa dibilang kamar ini tuh luasnya hampir 2 kali lipat dari kamar aku, gengs. Tetap dengan nuansa Jawa klasik yang kental ya. Tempat tidur di sini dilengkapi dengan kelambu, jadi emang cocok banget sih buat honeymoon. Dan menurut aku kamar terbaik untuk honeymoon adalah kamar aku yang tadi, yaitu orange room, sama tipe yang ini, gengs. Untuk fasilitas kamar sih kurang lebih sama ya. Cuman bedanya di sini lebih luas, jadi area duduknya pun lebih banyak. Dan ini dia fasilitas paling juara yang ada di sini, yaitu private jacuzzi. Dan ternyata ukurannya juga besar ya, gengs. Tapi untuk air jacuzzinya ini bukan air hangat ya, melainkan air dingin biasa sama kayak plunge pool. Next, di sisi lainnya terdapat pintu menuju ke area walk-in closet. Di sini juga menggunakan lemari terbuka untuk penyimpanan barang. Lalu lorong ini terkoneksi dengan area kamar mandi yang konsepnya juga terbuka, gengs. Untuk amenities dan toiletries-nya sih sama semua ya di setiap kamar dan dilengkapi dengan water heater.
Terus dari kamar mandi ini juga terhubung ke area jacuzzi. Lanjut, sekarang kita jalan ke belakang. Kalau sebelum-sebelumnya kan berupa kamar ya. Nah, ini adalah villa 2 kamar tidur dengan private pool. Tipe ini namanya adalah Arimbi. Di bagian teras depan terdapat area duduk di sisi kiri dan kanan. Jadi di tipe ini tuh ada 2 bangunan yang masing-masing adalah kamar tidur dengan private bathroom. Ini adalah kamar pertama, tapi khusus ruangan kecil ini digunakan jika ada extra bed ya. Terdapat kasur twin bed yang digabung, jadi gede banget ya ukurannya. Tapi kalau kita mau request dipisah kasurnya juga bisa kok. Di depan tempat tidur terdapat mini living room dan TV. Lalu di ruangan lainnya adalah lorong yang diisi dengan kulkas, berbagai amenities serta lemari. Dan dari lorong ini juga bisa menuju ke area kamar mandi ya. Nah, yang membedakan adalah di sini ada bathtubnya, gengs. Dan cuman ada di kamar pertama ini ya. Sedangkan di kamar kedua nggak ada bathtubnya. Dari kamar mandi ini ada pintu langsung menuju ke private pool. Sedangkan ini adalah akses menuju private pool dari kamar tidur pertama. Terdapat teras belakang juga ya. Tapi sayangnya semua villa di sini tuh nggak ada dapurnya, gengs. Jadi kita nggak bisa masak deh. Kolam renang ini memiliki ukuran yang besar dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. By the way, kolamnya itu bukan kotor ya, gengs, melainkan warna lantainya yang emang udah kehitaman. Tapi bukan lumut kok, dan udah dikonfirmasi juga ya sama stafnya. Oke, sekarang kita melipir ke kamar tidur kedua. Di bagian depan terdapat teras, tapi ukurannya nggak terlalu besar ya. Dan langsung aja sekarang kita room tour. Kamar kedua ini walaupun ukurannya lebih kecil, tapi fasilitasnya juga lengkap kok, gengs. Terdapat 1 buah double bed dan area duduk yang nyaman di depan TV. Menurut aku villa ini cocok banget buat 2 keluarga kecil karena area kamarnya private ya. Di belakang tempat tidur adalah kamar mandi yang ukurannya juga cukup luas. Di bagian depan merupakan area wastafel dan toilet. Terus ada lorong untuk lemari, dan di sampingnya baru deh area shower room. Dari kamar kedua ini juga ada pintu menuju ke private pool ya. Next, aku mau menuju 2 tipe kamar lainnya yang berada di belakang taman. Kalau tadi kan tipe-tipe kamar yang ada di depan taman ya. Nah, kamar-kamar yang berada di sini tuh nggak punya private pool, gengs, tapi deket sama kolam berenang umum. Nanti aku bakal bahas tentang area kolam berenang ini, tapi sebelumnya kita bahas tipe kamar deluxe heritage dulu ya. Tiap kamar di The Omo Hotel Jogja memiliki kapasitas yang sama, yaitu 2 orang. Tapi bisa tambah extra bed kayak gini ya, gengs. Ukuran kamarnya lebih luas dibandingin sama tipe deluxe karena ini adalah tipe di atasnya, yaitu deluxe heritage. Terdapat mini living room yang berada di depan tempat tidur dan untuk kamar mandinya terletak di samping meja TV. Kamar mandi di sini juga luas ya, dan yang aku suka tuh ada atap transparan di atasnya. Jadi bikin kamar mandi ini semakin terang terutama di siang hari. Nah, dari kamar gareng ini ada connecting door ke kamar sebelahnya yaitu kamar Krishna. Kamar ini juga masih sama ya tipenya, yaitu deluxe heritage dengan ukuran dan layout kamar yang juga sama. Jadi untuk tempat tidurnya tuh sebenarnya twin bed, tapi bisa digabung jadi 1 kasur double bed yang super besar. Untuk area kamar mandinya juga sama ya kayak tipe gareng. Dan ini dia pintu utama kamar Krishna. Di bagian teras juga sama, terdapat area duduk dan di depan kamarnya merupakan gazebo umum. Kita move dari tipe deluxe heritage dan sekarang baru deh aku bakal bahas tentang kolam berenang umum. Terdapat gazebo yang nyaman, bisa untuk santai-santai atau rebahan juga, gengs. Karena emang enakan banget sih tempatnya. Gak jauh dari gazebo adalah kolam berenang.
Kolam berenang ini menurut aku ukurannya sih nggak terlalu besar ya. Malah masih lebih besar private pool yang di tipe Arimbi tadi, gengs. Tapi tempatnya tuh adem dan nyaman banget. Kalau berenang di sini nggak bakal kepanasan deh, karena tembok sampingnya tuh melindungi dari cahaya matahari gitu, gengs. Ditambah juga sama airnya yang bersih. Kolam berenang ini memiliki kedalaman 1,5 meter, jadi emang di sini tuh nggak ada pool untuk anak-anak ya. Dan FYI, yang nginep di sini kebanyakan adalah bule gitu, gengs. Karena kan mereka emang biasanya suka sama suasana alam kayak gini ya. Terus vibe di sini tuh bener-bener tenang dan asri banget deh. Emang cocok sih buat healing. Dan sekarang aku mau tunjukin tipe kamar terakhir yang ada di sini, yaitu villa 3 kamar tidur, yang posisinya paling belakang tapi punya area yang paling luas, gengs. Nah, kamar pertama ini posisinya di paling depan, namanya adalah kamar sawah 3. Untuk sawah 1 dan 2 ada di belakangnya ya. Begitu masuk ke dalam, langsung terlihat suasana kamar dengan nuansa biru. Jadi villa ini emang didominasi oleh warna biru gitu ya, gengs. Untuk kapasitas per kamar adalah 2 orang, jadi total kapasitas di villa ini adalah 6 orang. Jadi buat kalian yang keluarga besar bisa banget ya pesan villa 3 kamar ini. Untuk fasilitas kamar sih hampir sama ya dengan kamar-kamar lainnya. Dan ini dia kulkasnya yang unik banget. Semuanya di cover sama kain batik yang senada dengan wallpaper kamar. Di samping living room terdapat pintu menuju ke kamar mandi. Kamar mandi ini lagi-lagi luas banget ya, gengs. Dan enaknya di kamar mandi ini tuh punya pintu samping yang aksesnya bisa langsung menuju ke kolam renang umum tadi. Jadi abis berenang bisa langsung masuk ke kamar mandi deh. Nah, kayak gini ya. Lanjut, kita masuk lagi ke dalam untuk menuju ke kamar sawah 1 dan sawah 2. Bisa dibilang kamar tipe sawah 3 tadi tuh agak private ya, kalau dibandingin sama 2 kamar lainnya yang ada di sini. Di bagian tengah merupakan kamar sawah 2, dan langsung aja kita cek bagian dalamnya. Masih dengan nuansa biru, kamar ini memiliki area yang gak kalah luas, geng, sama kamar sebelumnya. Tiap kamar juga dilengkapi dengan AC dan kipas angin. Di sini juga disediakan mini living room, dan di belakang ini adalah area lemari dan tempat duduk tambahan. Ada sofa bednya juga ya. Dan dari sini terdapat jendela ke arah teras tengah. Menuju kamar mandi disediakan cermin dan berbagai amenities yang lengkap. Nah, seperti ini area kamar mandinya. Kita keluar dari kamar sawah 2, dan ini yang aku bilang tadi, gengs, yaitu teras tengah. Enak ya, public room di villa ini tuh areanya terbuka gitu. Kita nyebrang dikit ke dalam, di sini baru deh masuk ke area kamar sawah 1. Bisa dibilang ini adalah master bedroomnya ya. Untuk masuk ke dalam kamar sawah 1 bisa lewat pintu samping ini maupun pintu depan living room. Kamar sawah 1 memiliki posisi di paling belakang dan paling dekat sama sharing living room yang ada di luar. Kalau diperhatiin, semua tipe kamar di The Oma Hotel ini memiliki ciri khas motif batik yang berbeda di setiap kamarnya. Jadi kayak butik hotel tapi dengan konsep tradisional Jawa ya. Dan sama seperti di villa sebelumnya, di setiap kamar tidur ini juga terdapat private bathroom, jadi nggak ada kamar mandi sharing di luar kamar ya. Nah, ini dia sharing living room yang ada di villa ini. Di ruangan ini nggak ada TV-nya ya, gengs, karena TV itu ada di masing-masing kamar. Terus enaknya tuh konsep ruangannya juga terbuka dan tanpa sekat, jadi sirkulasi udara dan cahayanya udah pasti bagus. Ini aku mau kasih lihat suasana malam hari dari kamar tipe orange. Untuk di dalam kamarnya sih cahayanya terang ya. Cuman untuk di bagian belakang, terutama di area lemari yang paling ujung ini menurut aku agak gelap. Aku kurang tahu sih apa emang wattnya yang lebih kecil atau gimana, karena lebih gelap dibanding area wastafel. Sama di kamar mandi juga, cahaya lampunya tuh nggak begitu terang, gengs. Jadi saran aku sih mungkin bisa lebih diterangin lagi ya cahayanya.
Dan ini adalah suasana di plunge pool. Kalau di sini emang temaram gitu ya. Dan kalau malam saluran air di kolamnya dimatiin, gengs. Sedangkan ini adalah pencahayaan di area taman luar yang depan kamar aku. Untuk pencahayaan di sini sih oke ya, terang karena banyak lampu-lampu gantung dan malah bikin suasananya jadi estetik. Besok paginya aku siap-siap mau sarapan nih, gengs. Dan untuk harga kamarnya itu udah include dengan sarapan sesuai dengan kapasitas kamar ya. Untuk sarapan di sini dimulai dari jam 6 pagi sampai 10 pagi. Sistem sarapannya adalah paket à la carte, jadi disediakan beberapa paket dan kita tinggal pilih aja mau yang mana. Setiap paket itu udah termasuk main course, teh atau kopi, air putih, dan jus atau buah. Berikut menu pilihan breakfast dan additional lainnya ya. Bisa di-pause juga kalau kalian mau lihat lebih lama. Abis beres sarapan, aku lanjut main sepeda nih, gengs. Karena katanya di area belakang tuh bisa tembus ke jalan di pinggir sawah. Seru banget deh. Dan terakhir sebelum check out, aku mau puas-puasin dulu berendam di private plunge pool kamar aku. Wah, Masya Allah, relax banget deh rasanya. Pokoknya selama menginap di sini, alhamdulillah aku ngerasa puas dan cocok banget buat refreshing, gengs, tempatnya. Recommended deh. Kalau kalian ke Jogja bisa dicoba ya. Oke, gengs, sekarang kita bahas harga ya. Seperti biasa, aku selalu pesan hotel melalui aplikasi tiket.com karena ada jaminan harga termurah. Untuk harga kamar di The Oma Hotel Jogja ini mulai dari 700 ribuan untuk tipe deluxe. Tipe di atasnya yaitu deluxe heritage adalah 800 ribuan. Untuk suite heritage with plunge pool atau kamar yang aku tempatin di 1,5 jutaan. Next, untuk tipe suite heritage with private jacuzzi itu di 1,9 jutaan. Lalu untuk villa 2 kamar tidur dengan private pool adalah 3 jutaan. Dan terakhir merupakan villa 3 kamar tidur di 3,9 jutaan. By the way, harga-harga tersebut belum dipotong diskon loh. Gimana sih biar dapat diskon 10%? Jadi pada saat pembayaran jangan lupa untuk pakai kode kupon spesial dari aku, yaitu DELVY 500K. Biar bisa dapetin diskon sebesar 10% hingga maksimal Rp500.000. Cukup dengan minimum transaksi 300.000 aja, kalian udah bisa dapat 10% loh untuk potongan harganya. Promo ini berlaku hingga 31 Desember 2022. Gimana? Menarik banget kan? Liburan bisa makin irit nih. Nemu harga hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com akan diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Beli tiket murah di tiket.com. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang The Oma Hotel Jogja yang perfect banget buat healing. Jadi kapan nih kalian mau staycation di sini? Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye.